Yo, wassalamualaikum. Kembali lagi di channel Perang Damai. Video kali ini menampilkan beberapa jenis kapal selam buatan negara-negara di berbagai penjuru dunia. Pernahkah terpikirkan oleh kita berapa biaya pengoperasian sebuah kapal selam? Mari kita tengok contoh dari salah satu negara maju yang juga tetangga kita, Australia. Negeri kanguru ini mengoperasikan kapal selam kelas Collins. Australia memiliki 6 kapal selam kelas ini dengan bobot 3.350 ton dan sudah melayani Angkatan Laut Australia sejak 1996 lalu. Dalam laporan anggaran dan laporan tahunan pertahanan Australia dijabarkan, rata-rata biaya pengoperasian setara 6 triliun rupiah per tahun selama 10 tahun terakhir. Namun seiring tahun berjalan akibat makin lamanya pemakaian, biaya tahunan 6 kapal ini meningkat jadi 7,12 triliun per tahun. Ya, analoginya seperti merawat motor lama dan motor baru ya. Makin tua usia motor, biaya perawatan ya makin membengkak. Angka-angka yang dimunculkan tadi belum termasuk biaya elemen kunci, seperti biaya bahan bakar, biaya gaji awak kapal, dan biaya pemeliharaan per tahun. Jadi yang tadi benar-benar biaya operasional saja. Dengan rata-rata 55 kru di tiap kapal selam kelas Collins, berarti ada total 330 kru untuk 6 kapal selam itu. Jika gaji pokok, bonus, dan tunjangan digabungkan, hasilnya adalah 2,39 triliun untuk para awak kapal. Sedangkan biaya siklus docking per tahunnya adalah 1 triliun rupiah untuk 6 kapal tersebut. Secara keseluruhan, Australia mengeluarkan 10,5 triliun untuk ke-6 kapal itu. Banyak juga ya 10 triliun. Kalau dipakai beli cendol, dapat berapa pulau nih yang tenggelam? Jumlah fantastis itu hanya sekitar 4 hingga 5% dari total anggaran Angkatan Bersenjata Australia di tahun 2020. Artinya kalau lu kaya nggak masalah sih. Oh ya, mumpung sedang bahas Australia, mari kita bahas juga perkembangan kapal selam nuklirnya. Meski dengan bantuan Amerika Serikat dan Inggris, kapal selam nuklir pertama Australia tidak akan beroperasi hingga 2030 mendatang. Opsi cadangan yang mengemuka, Australia bisa membeli kapal selam nuklir bekas dari Amerika atau Inggris sembari menunggu kapal selam nuklir barunya rampung. Bisakah Australia menyewa kapal selam nuklir? Jawabannya bisa, dan itu sudah dikonfirmasi pihak Australia. Pertanyaan berikutnya, kapal selam manakah yang akan disewakan Amerika Serikat dan Inggris? Mengingat akan sangat sulit bagi Australia mendapatkan kapal selam sewaan baru seperti kelas Virginia atau kelas Astute. Mengapa sulit? Karena baik Inggris maupun Amerika mengoperasionalkan kapal-kapal selam baru mereka di berbagai penjuru dunia. Kini Inggris sangat mengandalkan kapal selam kelas Astute. Jumlahnya ada 4.
1 unit sedang dalam sea trials dan 2 lainnya sedang dalam pembangunan. Sehingga Inggris akan sangat kehilangan kekuatan kapal selamnya jika menyewakan satu saja kelas Astute. Kemungkinan negara Ratu Elizabeth akan menawarkan kapal selam kelas Trafalgar. Kapal yang sudah beroperasi sejak 1990 silam. Bekas lama, mau kagak ya? Dari pihak Amerika, kemungkinan yang ditawarkan adalah kapal selam nuklir kelas Los Angeles yang juga sudah menua. Mengingat kapal selam terbaru mereka yakni kelas Virginia sedang dikebut produksinya menjadi 2 unit per tahun. Tak lain untuk menghadapi ancaman Tiongkok terutama di Laut Cina Selatan dan melebar hingga seantero Pasifik. Jadi gimana nih Australia, mau kagak kapal selam bekas tua lagi? Nuklir sih tapinya. Kalau mau kapal selam diesel yang biasa, sewa Indonesia aja deh. Ada nih kelas Cakra yang juga udah tua. Hehehe. Atau kalau mau yang baru, Indonesia sudah bisa bikin juga di PT PAL. Tapi yaitu kapal selam diesel aja. Sekian dulu untuk episode kali ini. Jangan lupa subscribe ya. Wassalam.